Apa? Oh ya nama ya. Nama gue Alif, gue 20 tahun, gue mahasiswa. Nama gue Novrian, biasa dipanggil Rian. Umur gue sekarang 25 tahun ya, jalan 25 tahun. Pekerjaan gue sekarang di pabrik di daerah Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam weh, jawab wajib lo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Sama gue Jawa. Umur 22, pekerjaan mahasiswa. Oke, perkenalkan nama gua Ayes, biasa dipanggil Tampan. Umur gua 21, terus gua kerjanya sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Jadi emang budaya Indonesia ngerokok di Indonesia emang udah dari zaman dulu ya, dari zaman 1800-an sekian gitu kan, emang udah lama sekali. Orang-orang yang gue tahu itu di Jawa ya, di Jawa dulu tuh udah pada mulai ngerokok pada tahun sekian tadi 1800 sekian. Jadi di situ juga kulturnya itu memang ada positif dan negatif, pro dan kontra untuk orang-orang yang merokok gitu. Jadi memang anggapannya memang banyak istilahnya pandangan-pandangan terkait dengan rokok sih. Kalau menurut gua kultur ngerokok di Indonesia tuh, orang Indonesia tuh kalau nggak ngerokok nggak bisa mikir. Tuh, kenapa? Karena dari ngerokok ini kita bisa keluar inspirasi yang jernih, wawasan-wawasan yang luas. Kultur di Indonesia tentang rokok. Menurut gua sih biasa-biasa aja ya, dari dulu juga sampai sekarang gitu. Cuma yang berkembangnya itu kayak perokoknya semakin banyak. Jadi kan kalau dulu kan mungkin ya yang perokok itu cuma yang kolot-kolot aja, istilahnya orang tua lah gitu kan, yang 30 ke atas. Tapi sekarang anak muda pun udah banyak yang rokok gitu. Mungkin karena varian rokok yang udah banyak, terus juga rasanya beda-beda kan, jadi ya mungkin pada cocok gitu kan, pada masuk, jadi ya rokoknya yang makin banyak. Kultur ngerokok di Indonesia. Menurut gue kultur ngerokok di Indonesia itu unik ya, karena orangnya juga unik. Jadi kayak misalnya beda musim, beda rokok gitu kan. Kayak misalnya lagi musim-musim biasa gini kan, musim-musim panas gitu, ngerokoknya rokok-rokok santai. Jadi kayak yang pakai filter gitu. Terus kalau misalnya pas lagi musim hujan pada pakai yang rokok kretek. Kalau pribadi gue sih, gue nggak tahu untuk siapa yang pertama kali mengenalkan rokok di Indonesia. Tapi kalau gue kenal rokok dari lingkungan gue, dari teman-teman gue. Tuh. Emang siapa sih yang nemuin? Yang pertama kali ngelain rokok di Indonesia, kayaknya sih nggak ada gitu. Kalau kata gue mah emang dari nenek moyang kita juga udah pada perokok gitu kan. Jadi mereka tuh ya kayak udah kenal yang nama-namanya cengkeh, tembakau gitu kan. Jadi yang kenalin tuh ya turun-temurun gitu. Nggak dari orang siapa-siapa, nggak dari orang luar kah gitu. Nggak. Orang pertama kali yang mengenalkan rokok di Indonesia, gue nggak tahu sih. Nggak tahu gue. Cuman untuk pribadi gue yang kenalin rokok ya teman-teman gue, lingkungan gue, teman-teman tongkrongan gitu. Karena mereka ngerokok, jadi ya gue kenal rokok. Kalau orang yang pertama kali ngenalin rokok di Indonesia ya gue nggak tahu ya, karena memang udah dari zaman sekian gitu, memang udah lama banget gitu. Jadi gue nggak tahu siapa sih orang yang pertama kali ngenalin rokok di Indonesia gitu. Kalau menurut gue kayaknya kretek duluan sih. Menurut lu kretek duluan nih? Soalnya kan tadi gue bilang dari turun-temurun itu kan. Iya. Dan juga kayaknya dulu tuh belum kenal yang namanya filter atau busa. Jadi kalau kata gue pasti kretek duluan. Kretek dulu nih? Yakin? Nggak yakin-yakin banget sih, cuma menurut pribadi gue biasanya sih kayak gitu. Kayaknya kretek duluan. Rokok kretek sama yang pakai filter. Yang ngerti gue, masa nggak ngerti? Kalau menurut gue sih kretek duluan ya. Karena apa, pada zaman dulu kan mungkin pabrikan itu nggak ada, orang-orang pasti pada ngelinting manual. Nah itu awal mula kenapa gue bilang rokok kretek duluan. Yang gue tahu ya awal banget
keluarnya rokok, jadi memang itu dari kretek dulu ya. Jadi dari kretek dulu. Dan memang pada awalnya itu di daerah Jawa, jadi rokok itu dilinting itu menggunakan daun jagung ya, daun jagung yang dilinting sama mereka, yang ditambahkan cengkeh tadi, cengkeh dan lain-lain gitu. Jadi hasilnya seperti rokok. Dan kretek sendiri ada sejarah sendiri. Jadi dari si kreteknya itu orang-orang Jawa dulu. Jadi memang kenapa disebut kretek? Nah itu pada saat mereka bakar si tembakaunya itu, rokoknya itu, dia mengeluarkan kayak bunyi gitu, bunyi kretek gitu. Jadi disebutnya jadi kretek gitu. Rokok kretek atau rokok pabrikan? Gue sih mungkin ya rokok kretek ya, karena kan mungkin rokok yang ada filternya ini dibuat karena adanya regulasi lagi tentang produk tembakau. Jadi ya itu sih yang gue tahu. Ya gimana pendapat lo nih soal anak-anak yang rokok di bawah umur? Dari sudut pandang lo kayak gimana? Oh, dari sudut pandang gue sendiri nggak baik lah orang di bawah umur rokok, bocah-bocah SD, SMP gitu. Apa ya? Dilihatnya, yang pertama dilihatnya nggak etis gitu. Karena kan rokok sendiri kan ada batasannya, ada batasan umurnya, berapa tahun dia boleh ngerokok. Kalau pendapat gue yang istilahnya anak-anak yang umurnya kurang dari 5 tahun, kurang dari 6 tahun itu sangat-sangat ya jelek lah, dampaknya itu buruk gitu. Jadi memang ada batasnya ya, ada batasnya umurnya sekian gitu. Jadi kalau untuk pandangan gue terkait dengan orang-orang yang anak-anak kecil khususnya untuk yang ngerokok di bawah umur itu sangat-sangat dampaknya buruk juga untuk kesehatan juga gitu. Pendapat gue tentang perokok di bawah umur, ya sebaiknya jangan dulu lah, karena nggak baik buat kesehatan lu, dan ya pokoknya nggak baik lah buat lu, dan lu pasti bakal ngerasain dijauhin sama lingkungan sekitar lu, dicemooh. Menurut gue, kalau menurut gue sih kayaknya sih benernya sih nggak boleh ya. Kayak dari segi umur dia juga belum cukup, terus duitnya juga masih pakai duit orang tua tuh, bocil, gue bilangin sama lu gitu. Kalau lu masih pakai duit orang tua mendingan jangan. Kalau lu udah nyari duit sendiri baru apa gitu. Siapa yang harusnya paling bertanggung jawab atas urusan itu tuh? Kalau untuk yang bertanggung jawab, paling utamanya itu adalah keluarga. Paling utamanya adalah keluarga, karena dari segi pengawasan, dari segi lingkungan keluarga mereka gitu, itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua mereka. Jadi hal yang paling utama untuk mengawasi anak-anak mereka supaya tidak di luar jalur gitu kan, itu adalah keluarganya sendiri gitu. Yang lebih bertanggung jawab sebenarnya itu balik lagi ke orang tua menurut gua. Karena apa, biasanya bocah-bocah itu rokok itu pertama pasti pelarian. Gue juga kurang tahu pasti sih, cuma menurut gue sih kayaknya pelarian dulu, kalau enggak mereka ngeliat dari teman-temannya. Jadi kayak wah kayaknya ngerokok keren nih, asik nih, atau enggak ngeliat abangnya atau ngeliat siapanya gitu kan. Berarti ikut-ikutan nih. Banyak kan kayaknya awalnya dulu gitu, ikut-ikutan dulu, terus akhirnya jadi Rokok aktif. Berarti alasan lu itu orang tua ya yang bertanggung jawab? banget. Peraturan minimal untuk perokok itu umur berapa sih? Lu tahu nggak? Oke, yang gue tahu sih minimumnya 18 tahun ya. Jadi yang buat di bawah 18 tahun ya harusnya sih nggak ngerokok dulu. Berarti 18 tahun ya? Tapi kan ada aja tuh orang-orang atau nggak bocah-bocah ya yang rokoknya tuh di bawah umur gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi ya harusnya kita juga lebih peduli sih sama lingkungan kita. Kayak misalnya ada anak-anak yang ngerokok, ya kita tegur, kita kasih tahu aja. Kalau setahu gue ya, sepengetahuan gue itu di umur 18 tahun ya di regulasi Indonesia sendiri gitu. 18 tahun itu umur batasnya untuk orang-orang itu boleh merokok gitu. Oke, berarti di Indonesia sendiri sudah ada peraturan khusus bahwa seseorang bisa dinyatakan legal untuk merokok di umur 18 tahun. Oke. Kalau minimal umur di iklan rokok sendiri tuh, ini ada tulisannya
Dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun. Berarti di bawah 18 tahun nggak boleh. Tuh. Tapi kalau 18 ke atas itu boleh. Rokok. Semua orang juga tahu kalau yang itu mau ngapain lu jelasin. Ya kan gue jelasin biar jelas-jelasnya. Gimana sih? Dimarahin gue. Gue mau nanya pendapat lu tentang kalau misalnya Ah, lu ketemu orang yang seperti itu, lu bakal ngapain sih? Dan apa yang bakal lu lakuin ke anak tersebut? Apa lu mau lu tabokin tuh bocah, keplakin, apa gimana? enggak gitu. Kalau gue sih pasti kayaknya sih mungkin gue tanya dulu alasannya kenapa gitu kan dia ngerokok gitu. Apakah cuma sekedar ikut-ikutan atau mau silat sok-sok cool kah atau gimana gitu ya kan. Kalau udah gue tahu alasannya baru selanjutnya itu ya tergantung dari alasannya dulu apa sih. Kalau gue kayak gitu. Kalau lu kayak gitu. Hmm. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir dari gua. Kalau misalnya lu punya saudara atau lu punya adik atau punya kerabat lah ya, lu pengen nggak sih dia tuh nggak ngerokok? Lu pengen nggak? Kalau dibilang pengen sih ya pengen ya. Jadi kan istilahnya mereka sehat gitu kan. Tapi kalau misalkan emang dari dirinya sendiri dia pengen untuk merokok ya gimana gitu kan. Emang udah balik lagi ke orangnya gitu. Mau dia perokok atau enggak. Kalau gue pribadi sih mendingan jangan gitu. Walaupun gue juga perokok gitu kan. Tapi ya kalau emang dianya mau ngerokok nggak apa-apa. Oke. Kalau misalkan gue ngeliat misalkan kayak di tempat tongkrongan gitu, anak-anak yang masih SD itu merokok gitu kan. Ya karena gue nggak bisa ngenasehatin mereka gitu, karena gue juga perokok gitu kan, gue nggak bisa menasehatin mereka, tapi gue bisa melakukan tindakan contoh misalkan langsung ya matikan rokok mereka supaya tidak merokok pada saat umurnya masih belum cukup umur gitu. Jadi lebih ke tindakan sih, karena untuk menasehati gue juga belum bisa karena gue merokok juga gitu kan masalahnya. Apa ya, mungkin kita flashback ke masa lalu kita kali ya, bahwa kita juga sama-sama perokok, pas masih kecil juga lu ngerokok ya setelah gua gitu kan. Pesannya ya lebih peduli ke sekitar, peduli ke anak-anak yang dia merokok di bawah umur, karena kan rokok itu kan nggak baik buat kesehatannya, dan mereka pun jalannya masih panjang gitu, masih jauh. Kalau misalnya dia ngerokok dari usia di bawah ketentuan, ya kan tentunya bakal ada efek-efek yang bakal dia rasain di kedepannya. Pesen gue sih kalau lu nih buat bocil deh ya, buat bocah-bocah di bawah umur ya. Kalau emang kalian itu pengen ngerokok, usahain pakai duit sendiri gitu, jangan minta ke orang tua. Terus untuk perokok yang udah aktif nih ya kalau ada kayak larangan gitu mendingan jangan. Terus jangan ngerokok di jalan. Tuh, gue bilangin. Soalnya gue pernah nih kelipan mata gue. Waduh. Kelipan mata gue di jalan tuh ngerokok kan ngelepus. Kata gue nih apaan? Mata gue perih. Wah ternyata depan gue ngerokok, itu nggak boleh. Ya sebagai perokok santun lah gitu. Jadi ikuti peraturan, ngerokok di areanya, dan juga enjoy. Oke. Berarti dari kesimpulan lu ini, jadilah perokok yang bertanggung jawab ya. Perokok santun. Sebaiknya jangan bohong lah, karena bohong itu dosa. Bohong itu apa? Dosa. Sebaiknya kita tuh yang pertama mengingatkan, jelas. Dari orang tua pun juga orang tua harusnya mengontrol anak-anak mereka. Pergaulannya di mana, terus lingkungannya seperti apa, gitu. Jadi maksud lu, inti dari omongan lu nih, orang tua harus lebih ketat ngejaga tuh bocah gitu ya. Iya. Harus mendidik lah. Kan namanya kita mukul bocah juga kan kagak boleh, ntar kena pasar.
Oke, kalau pesan-pesan ya untuk orang-orang tua yang nantinya akan menjadi ayah ataupun ibu gitu kan, mempunyai anak gitu kan. Jadi harapannya itu bisa lebih mengawasi, bisa lebih peduli terkait dengan kegiatan mereka, kegiatan dari mulai lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan gitu kan, lingkungan di sekitar masyarakat. Nah, jadi benar-benar bisa mengawasi anak-anaknya itu supaya tidak keluar jalur. Maksudnya keluar jalur itu supaya masih berada di rule-nya. Jadi dari mulai lingkungan yang hal-hal yang positif itu ditingkatkan kembali sih. Dari mulai positifnya apa gitu kan? Positifnya itu banyak, dari mulai literasi, baca-baca buku gitu kan. Terus pergi ke tempat-tempat yang istilahnya sejarah dan lain-lain sih. Oh, mungkin bisa dibilang untuk pendidikan awalnya kita coba mengenalkan minat ke mereka gitu, bahwa ayo lu mau di mana nih gitu kan, kita lakukan hal seperti itu agar si anak ini daripada gua ke sana mending ikut minat gua aja, gitu ya. Udah nih. Oh, udah mau ngapain lagi? Hah? Oh iya besok syuting.